Nih ide lagi berproses bocor ban. Nih Pak adatnya tuh nak dewa tengah jalan bocor ban. Kita mau acara Dharma Wacana dari jam 7 berangkat, mungkin dari tungguin. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Semangat nih. Ini Romo yang ngantuk apa sampean yang ngantuk? Karena terus terang aja ide kecapean juga ya dari bahasan, karena kemarin itu masuk parti itu Parisadanya Nak Saryanto. Ya, jadi beliau hari ini sudah bisa ngukir barong atau ngukir kapal. Tepuk tangan dulu untuk Nak Saryanto. Karena kalau melahirkan sebuah mendaki, ada seorang mendaki itu memang perlu proses ya. Jadi ketarik auranya gitu ya. Nah itulah di kemarin di Talang Sari juga ide melahirkan beberapa mendaki di sana yang siap dari kita mungkin. Gitu. Kemarin di sini ada Nak Saryanto sama Nak Sugimin ya. Gimin ya. Mudah-mudahan nanti beliau akan menjadi undagi-undagi yang akan mengantar umat Hindu ke depannya lebih berjaya. Oke, tepuk tangan dulu untuk umat Hindu. Baiklah, oke. Hari ini kembali Ida berada di sini. Tujuannya Ida adalah mesiwo krama. Bukan bermaksud Ida menggurui. Ketika nanti ada beberapa penyampaian ide yang mungkin berbahasa Jawa, karena inilah tugas seorang pandita, yaitu harus bisa membina dan memimpin umat untuk maju. Ini adalah sesana nih seorang pandita. Ini ide berada di sini, ide bukan berjanji, tapi mari kita memohon di hadapan Ide Sang Yang Dewasa bersama-sama untuk apa? Ketika Ide ada di sini, mudah-mudahan umat Hindu khususnya Hindu Jawi yang ada di sini 1, 2, 3 tahun ke depan akan maju. Tetapi Ide tidak akan bisa memajukan itu tanpa Anda semuanya. Karena ibarat sebuah mobil, ketika mobil itu direm tidak bisa kita dorong. Tetapi kalau hari ini ibarat sebuah mobil, tolong jangan dikunci, jangan diinjak remnya. Walaupun keadaan hari ini mobil itu berada di posisi yang sedikit menanjak, kalau kita dengan tekad dan kepercayaan kebesaran dari kekuatan Ide Sang Yang Dewasa, niscaya mobil itu akan bergerak maju, bergerak maju, bergerak maju. Hanya satu yang Ide minta, tolong jangan dikunci mobilnya. Jadi ya, berarti kalau nak sudah siap, kita akan memasuki seperti yang dibisamokan oleh leluhur kita, yaitu Sang Yang Sabda Palo, bahwa kita hari ini harus kembali pada sanata dharma, harus kembali ngajegang agama, harus kembali kepada pangkuan pertiwi, harus kembali kepada lelangi kita, harus kembali kepada leluhur kita, dan harus kembali kepada agama, dharma dan budaya leluhur, warisan nenek moyang kita yang adiluhur.
Jadi hari ini Romo ingin sekali menjabarkan beberapa dari Weda kita, walaupun tidak begitu bagus. Romo yakin banyak oko-oko ide yang ada di sini, mungkin yakin sekali udah pada tahu lah, tuanya pada pintar, tapi idenya mengingatkan saja nih. Asungkare berkat puji Yesus yang dewasa kita bisa ketemu oko-oko ide di sini secara langsung sekarang. Yang tadinya mungkin hanya dapat salam ya, dapat salam dari teman gitu ya. Mungkin kalau kita ngomongin permasalahan-permasalahan untuk di umat kita, kalau dijabarkan banyak, bahkan bukan hanya Hindu Jawi, Hindu Bali pun banyak. Dari laporan Pak Parisade tadi ya, Pak Sadijo ya, laporan dia bagus sekali. Romo, kami mempunyai satu gagasan untuk menampung dana dari ini, karena itu penting nah. Karena itu penting, di suatu organisasi harus ada itu ya. Nah dan sekarang udah dari babi, pertanyaan Romo, bisa orang ini babi di lingkungan kene? Bisa ya? Ya sebenarnya gitu ya. Kalau nggak bisa ya di ladang nanti gitu, nggak apa-apa. Karena menurut ide itu yang paling cepat ya, itu yang paling cepat. Usaha itu paling cepat sekali. Karena apalagi sekarang ini entah gimana di zaman corona ini kok harganya bisa melonjak. Berarti malam hari ini kita di sini berkumpul ya. Ada dari tiga Banjar gitu ya. Dari Senang Asih, Senang Rejo, Senang Agung ya. Senang Mukti ya. Senang Mukti. Nah di masing-masing sendang ini ada berapa kakak kira-kira? Di sini 31 kakak. 31. Yang di Senang 30. 30 di Senang Asih 21. Wah, hampir 100 ya. 82. Hampir 100, jauh sekali itu, berjauhan. Lain kelurahan. Lain kelurahan ya. Iya, lain kelurahan. Kenapa kamu tanyakan gitu? Karena gini. Pertama, Romo ingin sekali di setiap pura nanti ada penari sakralnya, yaitu tari apa namanya? Gambyong. Kemudian di setiap pura harus ada gamelan. Di sini udah ada gamelan. Gamelan yang asli terbuat dari bambu. Karena itu adalah warisan nenek moyang kita atau budaya nenek moyang kita. Hari ini kita merasa bersyukur dan Romo merasa bersyukur. Dijen Hindu Jakarta Bapak Seto sudah melirik anda yang ada di wilayah barat. Tepuk tangan dulu. Nih, pripun ini dulure sampean. Mbok dikeki gong. Ditukone apa jenenge? Pakaian legong. Tarik legong gambyonge. Itu harapan Romo. Ya. Itu harapannya. Makanya kenapa harus begitu? Karena Romo ini pingin sekali dia nggak menonton gitu loh. Ngerti menonton? Jalan di tempat. Gitu aja. Iya. Contohnya sing menonton pripun lah ya. Biyen Romo karo mak iki getun tenan. Karo mak Romo getun menonton masalahe. Lah ngopo dina iki segone sego tewul. Sesuk segone sego oyek. Telung dino segone gaplek. Patang dino nih sego singkong cacah. Romo berpikir iki padha wae. Asale sego telok. Ya ora. Akhirnya enak juga no. Mak mau masak beras sekali-sekali ngono. Akhirnya Romo ngantek nangis. Lah ngopo? Wedi Romo. Iki sego apa kaya mula weling lorek ngono. Lurek. Artinya begini. Kalau kita
menonton begitu saja, Romo yakin deh pasti jenuh. Ya ora? Ya ora? Wah sing manggut tenan Sugianto iki. Manggute keras nggih ngono. Lah ngopo? Mo, aku karo bojoku ki wis pirang taun ya ngono-ngono. Oh, iso. Memangnya mau digenti ora iso ngawur. Ya Pak lek bojo ya tangga. Jadi terima, elek ayu ya terima tompo. Artinya jangan menonton. Kenapa? Ini adalah satu daya tarik biar gak jenuh. Hari ini kalau kita begitu-begitu saja, maaf anak kita itu akan jenuh juga. Di sini ada persantian sudah disampaikan, persantian jalan, gara-gara corona belum tidak bisa jalan. Bagus. Ada tadi tarian? Ada. Yoga. Yoga ada? Tolong. Yang dimana kita bisa ambil salah satu budaya kita yang bisa memiliki gaya tarik tersendiri. Kalau Romo sendiri ya, ketika Romo memuja ya, apalagi pas caru, pas lagi Romo mecaru, kuwi lek enek gamelan kuda lumping, pas. Masalah Romo ya seneng. Satu, Romo memang orang seni, jadi tahu di mana gamelan ini tepatnya untuk acara. Seperti tempatnya Jero Gede kemarin pas Romo mecaru, nduk kuda lumping no. Ora iso mau wes pukul wae. Yang penting nuning. Karena apa? Itulah namanya bale ganjur. Bale itu tentara, ganjur itu perang. Bagaimana? Gamelan itu adalah gamelan berperang gitu. Untuk apa? Memerangi para budakala. Budakala yang mana diperangi? Satu, budakala dalam diri kita. Yang tadinya marah dengan ndelok gamelan ngerungone gamelan jaran kepang. Akhirnya apa? Gue semangat jadine, ilang nesune. Ya ora. Romo seneng tuh. Makanya itu nanti kalau kita diwariskan ada mungkin gamelan jaran kepang, ketika nanti piodalan gunakan itu di saat mecaru. Kan makin ya itu Romo cuma ini aja karena Romo nggak ahlinya gitu. Itu bener itu Romo udah gamelan udah lumpingnya gitu. Akhirnya kita ini. Jadi Romonya pun Jermangkunya juga begitu semangat, Romo juga semangat. Wah mindata kita sang kalepeta maring wetan ku sira kalagante, maring wetan desa ku sira mantu maring kene iki ono tadah saji caru peta ayam putih ya. Maka posira uripmu maka uripmu 5 tandingannya 5 ngono. Enak tadah kena iki. Wes po kita nadah muwali po kita maring desa soang-soang. Ayo pola menembah po siwa menembah po sira lawan yang betara iswara Om Sang Nama. Contoh itu. Wah mindata kita sang kalebang mrene po sira kalagante alungguh po sira maring kene. Ayunya kalau kali iki ana tadah saji caru bang. Itu misalnya kan itu. Ki bahasa Jawa lho Le. Romo ki ngapalke nek 3 minggu iki. Nganti wis turu Romo ki piye carane ngajari bahasa Jawa mantra Jawa iki. Begitu itu uripmu maka sangun. Iki ana tadah bang anyumbahku posira lawan yang betara Brahmo Om Bang Nama. Kan mana tak? Dato kita sangkalo jenar saking kulon po kita desa Kalaganto kan begitu itu pemutarannya. Kuwi le. Saiki zaman apa? Sing viral saiki zaman apa? Sing viral saiki apa? Penyakit apa sing viral? Corona. Wis ngerti ora obate?
Obat corona ngerti? Urung ngerti dah. Loh, obatnya corona iki njaluk karo pamangku. Pamangku sing ngerti obatnya corona. Pamangku wis siap obat corona. Urung ya? Dah omong lah. Omong lagi. Endi apa nggak contoh iki? Etane ndi iki? Kono. Wala kual. Promo kuwi etane lah. Wis anggap kono ya. Gak bingung. Iki etan. Iki kulon. Iki lor. Bener ya? Iki kidul. Kula ya anu Rama ya. Indah teta kita sangkal jangitan. Maring wetan kita kala gante. Sangkal langkir. Maring daksino atau maring apa kidul ya? Kidul do kala gante. Sangkal lembukan ya. Maring kulon ku sira kala gante. Sangkal corona. Maring utara, maring kidul pun kala gante. Corona. Wis ngerti? Di sana sangkal langkir, sangkal jamitan, kono sangkal etan ku ya. Nah, saya kita balik, Romo sing ben bingung nih. Kono ki sangkal jamitan. Etan ku ya. Nah, kidul sangkal langkir. Kulon sangkala lembukan iyo. Sing lor sangkala corona. Kuwi jaluk tombone corona iki carane pripun? Kan mecaru le. Mecaru. Nah, filosofinya mecaru sudah tahu. Gini filosofinya mecaru ya. Mecaru itu dasarnya begini. Mecaru itu dari Panca Mahabhuta, ya, itu turun, ya dari Durga turun menjadi Panca Mahabhuta ini, termasuk dari Buddha Kali itu. Nah seperti itu. Jadi ini nanti tujuannya pasang Buddha Kala ini harus disupat di Somio untuk menjadi dewa. Sebelum disupat, disinilah nak minta penugrahan penyakit virus corona ini kepada Betari Kali. Karena setelah itu nak akan lukat Betari Kali menjadi Durga. Setelah nak lukat Durga menjadi Siwa. Begitu. Nah, di sini nah mintanya di saat itu, jangan dilukat dulu untuk menjadi dewa, tapi di saat beliau menjadi Kali itu. Betari Kali, disitulah mintalah Tirta Betari Kali untuk apa? Obat virus corona. Sudah ada melakukan nangluk merano mecaru setiap bulan itu. Nangluk merano wis. Nangluk merano. Ada ya? Nangluk merano itu dilakukan yaitu bulan 6. Karena di bulan 6 ini sasi ke-6 ini itu banyak penyakit yang akan datang, termasuk virus, termasuk apa aja, banyak penyakit yang datang, termasuk penyakit di ladang atau di sawah. Bulan 6 tikus sama penyakit hama itu pasti datang. 6 ke-6 ke 7 ke 8 ke sange. Selesainya kapan? Ke dase. Kedasa hari raya. Kedasa hari raya apa? Hari raya Nyepi. Ya. Dilemin sase ke sange. Itu penutupnya. Jadi lakukan mecaru. Bulan 6 itu namanya carunya adalah nangluk merano. Nangluk ini nanggul. Jadi penyakit itu ditangguli, benar loh, dibatasi, ya, kemeranan itu. Jadi umat kita ini biar nggak kena penyakit.
Karena kalau menurut biologis atau menurut kesehatan, di saat bulan 6 itulah disebut bulan atau pancaroba. Mulainya akan datang banyak iklim. penyakit, pergantian iklim dari musim panas ke musim penghujan atau sebaliknya. Paham toh? Benar. Disitulah kita harus melakukan yang namanya nangluk merane. Di mana melakukannya? Di perempatan pusat desa. Dan anak-anak masyarakat yang nggak enak sing sakit, anak-anak ben nggak enak sing loro gitu, termasuk tanamannya ben tidak banyak penyakit gitu. Paham ya? Itu lakukan. Namanya nangluk merana. Sudah belum? Belum ya? Tapi caru kesanga sudah. Enggak. Caru kesanga sudah. Itu. Nyepi. Di pelaksanaan hari nyepi. Nah itu. Nah, itu penting sekali nak. Ya. Jadi penting caru itu adalah untuk penyucian alam semesta. Ya. Biar tidak kena dampak dari kekuatan alam, yaitu Pancamahabhuta itu. Seperti itu. Ya. Karena itu akan berpengaruh pada kita dan berpengaruh pada lingkungan. Sangat berpengaruh. Makanya kalau kita jarang mencaru, jarang itu melakukan yadnya sesok. Larang-larang mencaru, kui akan banyak masalah di desa kita atau di umat kita. Diajak ngumpul bentrok, diajak nganu angel, diajak ngene angel ono isine. Masalahnya yang menggoda kita ini Pancamahabhuta. Seperti itu. Elingono ya. Semua kita ini bisa kena pengaruh dari alam. Semua. Contoh purnama, kalau bulan purnama itu air laut ada namanya surut, benar nggak? Ya. Kalau tilem itu air laut pasang. Nah, alam aja bisa kena pengaruh, apalagi diri kita. Kita bisa kena pengaruh. Seperti itu. Kalau kita ini jarang-jarang melakukan penyomil atau mencaru, ini akan berpengaruh pada diri kita. Kenapa? Sang Buddha Kala ini harus disomio. Sang Buddha Kala secara biologis adalah alam, Sang Buddha Kala secara materi ada di diri kita ini. Makanya kalau kita jarang melakukan itu, itu akan berdampak dengan kehidupan kita di keluarga dan di masyarakat atau di umat. Kalau misalnya Kajang Kliwon tahu nggak? Bukan Kliwonan tapi Kajang Kliwon. Di kalender Bali itu kan ada Kajang Kliwon gitu ya. Nah itu biasanya kita disarankan untuk mengaturkan segahan. Kenapa? Karena Sang Buddha Kala ini biasanya memurti dan menggoda kehidupan kita begitu. Ya. Buddha Kala ini memurti dan menggoda kehidupan kita. Justru kita akan diajak atau diajak untuk melakukan tindakan-tindakan negatif. Dan berpengaruh itu pada alam. Seperti itu. Karena nanti berpengaruh dengan alam. Banyak kadang-kadang kita ibaratnya ya dirangsuk, didorong oleh kekuatan-kekuatan itu hingga melakukan hal-hal yang tidak baik. Seperti itu. Contoh marah gitu. Kalau bapak atau ibunya di rumah sering marah-marah, pasti segahnya kurang. Somio alamnya kurang. Pasti itu. Di keluarganya bisa berpengaruh, apalagi di lingkungan. Seperti itu. Ya. Nah,
Ini sangat berpengaruh sekali, makanya denah pura, tempat pura juga berpengaruh. Ya, kemudian situasi, keadaan, lingkungan juga berpengaruh. Karena dari apa? Budokala itu. Ya, ada namanya Sangyang Tiga Wisesa. Sangyang Tiga Wisesa itu adalah 3 kekuatan dari Budokala. Di mana itu? Kalau di dalam pura namanya Kala Bucari. Sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar? Belum. Kalau misalnya lihat nilai, ini Canang Sari, ya. Canang Sari misalnya, sampean bisa ngaturang Canang Sari saja. Kalau sini sudah ada buahnya, kan begitu bagus. Canang Sari untuk dewa. Kemudian untuk butanya apa? Ada nggak segehan? Ada segar itu? Enggak bikin. Ini tidak seimbang. Enggak sih. Kalau ada Canang Sari harus ada segehan. Untuk ke dewa, untuk ke buta. Itu. Karena kalau nggak begitu, kita jarang mecaru. Ini kita akan sering diprovokatorin oleh para buta itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji.